hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan Yesus. Mari sudah kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus ku sembah, Yesus ku sembahkan. Duduk di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya, selamat pagi, shalom, shalom. Saudara diberkati pagi hari ini, amin. Yang mau memuji Tuhan, yang mau memuliakan Tuhan, boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kita bacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh Dia akan melepaskan engkau dari penyakit burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Setianya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Singa dan ular gedung akan engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, kebaikan-Mu sepanjang hari, sepanjang minggu, bahkan Tuhan di minggu yang keempat ini di bulan November, kami percaya Tuhan masih menyertai kami, memberikan kami kesehatan ya Bapa. Oleh sebab itu kami mau persembahkan hidup kami mau memuliakan Engkau lewat pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Bawa kami masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Hatiku dengan hadir-Mu,
Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa ku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Atau sebagai lapang tiang doa, yang wanita saja kembali naikkan pujian ini. Yang pria, bawa ku dekat dalam hadir-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu. Bersama-sama ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Sekali lagi ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku
glory bagimu. Engkau luar biasa, Engkau baik bagi kami. Kami rasakan kasih-Mu, kami rasakan lawatan-Mu Tuhan. Glory, glory bagimu ya Tuhan. Hidup kami penuh dengan pujian bagi Tuhan. Bermazmur bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Bahwa kami masuk hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu ya Tuhan, menyenangkan hati-Mu, menyembah-Mu ya Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan. Haleluya. Engkau luar biasa, Engkau ajaib Tuhan. Engkau luar biasa, Yesus Tuhan. Engkau tahu Tuhan setiap isi hati kami ya Bapa. Biarlah setiap kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, lewat pujian penyembahan kami ya Bapa. Kami persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara, katakan pujian. Ku rasakan kasih-Mu. Cuma Tuhan saja katakan pujian ini. Diam di hadirat-Mu, ku sekali lagi cuma Tuhan saja ku rasakan. Dan indahnya Tuhan. Bersyukur Tuhan. Yes. Bersama-sama ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Pulih dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan
ku bersyukur menyembahmu, ku dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Sekali lagi kita sembah Tuhan. Syadadadamu ya dalam para Haleluya. Yesus anak Gembala, kami mengasihi Engkau Tuhan. Oleh sebab itu selamatkan kami, Engkau sumber kekuatan kami. Segalanya bagi-Mu Tuhan, yang terbaik bagi-Mu. Glory bagi-Mu ya Tuhan. Berdaulat Tuhan di tempat ini, bertata atas pujian umat-Mu. Haleluya. Sekarang bayar haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib bagi kami. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sampai kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang besar, yang tak berjanji, yang sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Berikan sorak-sorai dan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan, kami punya Tuhan yang sangat besar. Engkau Tuhan Yesus layak terima pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa, saat ini kami mau lebih lagi Tuhan meninggikan Engkau, memuji-muji Engkau, mengeluh-elukan nama-Mu, karena sungai sukacita-Mu Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Umat yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara boleh lihat kanan kiri depan belakang, berikan kata shalom dengan senyum yang terbaik.
Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Siapa dia? Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara, selatan, barat, dan timur datang menyembahmu Tuhan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kebesarannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Sekali lagi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, tidak ada tandingannya. Allah kita Allah yang dahsyat. Amin. Dari kaum, suku, dan bahasa, Tuhan pertemukan setiap kita. Amin. Tidak ada hanya satu suku, ada beberapa suku. Tuhan pertemukan di tempat itu, di tempat ini semua karena kemuliaan Tuhan. Amin. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yeah.
siapkan saja naikkan pujian ini. Betapa bersama-sama Sion, 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 Sion manis, ada semua disayang Tuhan. Sion, 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 Sion manis, ada semua dicinta. Sekali lagi, Sion, 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 Sion manis, ada semua disayang Tuhan Yesus. Sion, 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 Sion manis, ada semua dicinta Tuhan Yesus. Ale semua dicinta Tuhan. Sekali lagi, ale semua dicinta Tuhan Yesus. Haleluya. Kita semua dicinta oleh Tuhan Yesus, dan kita juga cinta sama Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangannya sekali lagi yang meriah Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan juga kita akan siapkan hati kita untuk memberikan persembahan syukur kita. Dengan hati yang bersyukur, mari beri kepada Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Setiap firman yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu itu berasal daripada Tuhan sendiri. Dan lewat pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, kami semua umat-umat-Mu diberkati Tuhan. Karena satupun kami yang terlewatkan ya Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Dan kami juga siap memberikan korban syukur kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Yang sinar saja dengan pujian ini dari awal. Tanpa menopang seluruh hidupku, dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber. Mari coba kita bangkit berdiri bersama-sama kembali Bapak Ibu. Tempat persembunyianku,
punya Bapa yang dahsyat. Bukan hanya di surga, tetapi di dunia ini Engkau menyertai kami. Bapa surgawi, terlebih lagi sekarang kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Kami merasakan hadirat Tuhan yang dahsyat di tengah-tengah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang ini waktunya kami mau duduk diam. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa surgawi, kami menyerahkan hati kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Lepaskan hati kami yang lama, gantikan hati kami dengan hati yang baru, hati seorang murid, hati yang adalah tanah yang subur, sehingga firman yang kami terima berakar dengan kuat, bertumbuh dengan subur, dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Semua yang percaya katakan amin. Kita ucapkan syukur pada Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Ada sukacita? Amin. Ya. Kita bisa merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah jemaat. Ada amin? Ya. Kalau kita memuji Tuhan, firman Tuhan terjadi. Ya. Tuhan bertata di atas puji-pujian. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku. Artinya apa? Bahwa sekarang ini Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Ada amin. Sukacita ini yang membuat hati kita terus menyala-nyala. Sekarang ini waktunya kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, di mana tema kita kali ini adalah God's Wisdom, atau Tuhan sumber hikmat dan kehidupan. Tolong ditampilkan. Ya. God's wisdom. Kita akan belajar wisdom atau hikmat itu apa? Ya. Menurut Oxford Dictionary, wisdom itu bahasa Inggris ya. Wisdom is the ability to use knowledge and experience to make good decisions. Kemampuan menggunakan pengetahuan dan pengalaman untuk membuat keputusan yang baik. Jadi wisdom itu bukan hanya sekedar kecerdasan, ya, tetapi kemampuan untuk menggabungkan kecerdasan dan pengalaman dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadapi. Ya. Saya percaya dari kecil kita sudah biasa menghadapi masalah, baik yang kecil maupun yang besar. Ya. Kalau kita belanja di pasar atau di toko, kita kasih 10.000, kemudian harganya 6.000. Itu perlu kecerdasan nggak? Orangnya balikin 2.000. Kalau kita nggak cerdas ya kita terima aja dong. Kita kurang bang, kurang 2.000. Itu adalah kecerdasan. Setidak-tidaknya setiap orang di Indonesia ini bisa menghitung. Tidak bisa membaca tidak apa-apa, tapi biasanya bisa berhitung. Terutama soal uang. Ibu-ibu yang paling jago ya. Jadi itu kecerdasan. Bagaimana menggabungkan kecerdasan dan kemudian pengalaman hidup dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Ada saatnya kita dituntut kecepatan berpikir, ya, sehingga masalah yang kita hadapi cepat selesai. Misalnya kita lagi macet di jalan, mau belok, kemudian jalan sana stuck, itu kita lihat nggak bisa jalan lagi, mau dipaksa ya apapun, salah satu mesti ngalah. Kita minta belakang, tolong bang, mundur ya. Itu ada wisdom, bagaimana kita menyelesaikan masalah yang ada pada saat itu. Dan ketika wisdom itu berjalan, ya, hikmat itu berjalan, satu persatu masalah bisa selesai, baik yang kita hadapi maupun yang dihadapi oleh orang lain. Jadi kita ada di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama, kita menyelesaikan masalah sendiri. Yang kedua, kita juga terlibat dalam menyelesaikan masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ya, minimal kita bayar sampah itu juga menyelesaikan masalah di masyarakat. Ya, kita bisa juga cuek aja, nggak mau bayar orang sampah-sampah gua ini. Tapi kalau menggunung, dia akan mengganggu masyarakat sekitar kita, bau di mana-mana. Makanya kita tetap harus bayar sampah. Jadi hikmat itulah kemampuan untuk menggabungkan antara kecerdasan dan pengalaman dalam menyelesaikan masalah hidup. Nah, kita anak Tuhan, ada amin? Bapak Ibu anak Tuhan, hikmatnya dari mana coba? Hikmatnya bersumber dari Tuhan. Next. Ya. Tuhan adalah sumber hikmat bagi kita. Firman Tuhan katakan,
Karena Tuhanlah yang memberi hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ya. Setiap orang dari zaman dulu kala itu menggali yang namanya hikmat, wisdom. Makanya ada yang disebut namanya filsafat. Ketika masa Tuhan Yesus, kemudian setelahnya itu berkembang filsafat dari Yunani. Itu wisdom. Termasuk juga di daerah Cina, ya, berkembang filsafat namanya Konfusianisme. Konfusik. Ya. Itu menggali hikmat dalam filsafat kehidupan sehari-hari. Di Jawa juga ada filsafat, ya. Di Batak juga ada. Di mana-mana tempat itu ada filsafat. Bagaimana orang hidup dengan penuh hikmat. Filsafat. Itu biasanya diambil dari kebiasaan sehari-hari. Kebiasaan sehari-hari. Bahkan ada juga yang mengarah kepada tahayul, ya. Kepada tahayul. Contohnya malam-malam jangan makan di depan pintu misalnya. Ya, itu menganut tahayul juga. Nanti jodohnya susah. Jodohnya susah. Jangan keluar kalau maghrib. Nanti dicaplok sama setan, ya. Itu tahayul sebetulnya. Tetapi itu digunakan orang untuk membuat keluarga kita mau tunduk sama aturan-aturan yang kita buat. Kalau udah malam jangan apa? Jangan jahit. Pamali, ya, pamali. Itu sebetulnya bagian dari hikmat. Ya. Tetapi kalau kita anak-anak Tuhan, hikmat kita berasal dari Tuhan. Sumbernya dari firman Tuhan. Sumbernya dari mulutnya Tuhan. Jadi hikmat atau pengetahuan dan kepandaian tidak berasal dari kemampuan manusia, tetapi mengalir langsung dari firman Tuhan. Jadi sekarang kalau kita mencari hikmat, sumbernya berasal dari Tuhan. Tuhan ada di mana? Bisa kita ketemu sekarang ini ada di Alkitab. Kita baca Alkitab. Di situ muncul hikmat. Semua hikmat yang berlawanan dengan pikiran manusia. Contohnya pikiran manusia gimana? Kalau orang mau kaya, mau duitnya banyak, harus savingnya banyak dong, ya. Menabung, ya. Pengeluarannya dikurangin, ya, pemasukannya disimpan, saving namanya, ya. Jadi duitnya terkumpul banyak. Tapi kalau hikmat Tuhan, apa yang dikatakan? Banyak menabur, banyak menuai. Sedikit menabur, sedikit menuai. Luar biasa dong. Ya. Artinya di dalam hikmat Tuhan itu ada campur tangan Tuhan. Bukan hanya kekuatan diri sendiri, tetapi kita melibatkan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya kalau misalnya hikmat manusia gimana? Orang nyakitin kita ya balas dong, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Ya, itu yang berlaku di Israel. Makanya sekarang lawyer itu, jasa lawyer atau pengacara marak sekali. Kalau mau duitnya banyak, sekolahin anak jadi lawyer, ya. Sekolah hukum. Karena gampang sekali dapat duit, berantem terus di pengadilan, dapat duit terus, ya. Tetapi Tuhan katakan apa? Kalau orang bersalah kepadamu, ampuni, ya. Kalau orang menganiaya engkau, doakan dan berkati mereka. Jadi beda. Hikmat Tuhan berbeda dengan hikmat manusia. Sehingga jika kita hidup dengan bijaksana, mengambil keputusan yang benar dan berjalan dalam kehendak-Nya, kita harus selalu datang kepada Tuhan, sumber hikmat yang tidak pernah salah dan tidak pernah habis. Jadi bagaimana kita menjalani hidup? Ya, ambilnya sumbernya dari Tuhan, karena hikmat Tuhan tidak pernah habis sejak kita masih muda. Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara pernah sekolah, ya, dari SD, SMP, SMA. Sejak muda pasti mengalami banyak sekali masalah-masalah yang harus diselesaikan. Apalagi sekarang udah umur, udah tua, ya. Punya anak, punya mantu, punya cucu. Banyak hal yang harus diselesaikan. Kalau mengandalkan kepala saja, susah. Tetapi mengandalkan Tuhan, hikmat tidak pernah habis. Ada amin? Hikmat dari Tuhan itu juga membawa kehidupan. Amsal 3 ayat 13 berkata, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh pengetahuan.
ia apa? Menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Jadi yang pertama, hikmat menjadi pohon kehidupan bagi yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Jadi hikmat dari Tuhan bukan hanya kita bisa mengerti sesuatu knowledge, bukan, tetapi juga membawa kehidupan. Artinya apa? Hikmat bukan untuk diri kita sendiri, ya, tetapi juga untuk orang lain. Pohon yang berbuah, pertanyaan saya, buahnya buat pohon itu atau buat orang? Nggak pernah pohon makan buahnya sendiri, jeruk makan jeruk, nggak ada ya. Kalau kita berbuah, buah itu akan dinikmati oleh banyak orang. Bagian kita apa? Bagian kita melekat pada pokok anggur, melekat pada pokok pohon itu. Kita sehat, kuat, dan menjadi berkat. Itulah tujuan dari hikmat Tuhan. Engkau diberkati supaya apa? Menjadi berkat. Engkau dikasih supaya engkau mengasihi. Engkau diampuni supaya apa? Engkau mengampuni semua orang. Jadi kita bisa melakukan segala sesuatu karena apa? Kita sudah menerima lebih dahulu. Jadi Tuhan, Bapa kita itu bukan Tuhan yang curang, bukan. Kita disuruh ngapa-ngapain tidak dibekali apa-apa, nggak mungkin. Kalau Tuhan mau berilah, itu artinya apa? Kita sudah diberi. Nggak pernah kita nggak punya apa-apa kemudian suruh memberi, nggak usah ya. Omong kosong itu. Sama juga kita sama anak kita. Dek, tolong pengemis itu kasih dong. Dia nggak kita kasih duit terus gimana dong? Ya, orang itu akan memberikan kepada anaknya supaya dia bisa memberi. Tuhan ya tidak pernah menyuruh dengan cuma-cuma. Tuhan memberikan kehidupan supaya kita bisa membagikan kehidupan kepada orang lain. Amin. Dan kemudian hikmat Tuhan digambarkan seperti pohon kehidupan. Artinya siapa yang berpegang pada hikmat Tuhan akan mengalami yang pertama adalah pertumbuhan. Pohon tidak pernah diam saja. Ini hebat ini ya. Dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya seperti itu. Bagus tapi seperti itu saja. Tapi kalau pohon tidak, begitu kita tanam kena matahari dia akan terus berbuah, terus sampai kemana-mana ya. Kita tinggal 10 tahun ini penuh dengan tanaman. Tapi bunga yang indah luar biasa ini kita biarin 10 tahun juga seperti ini saja. Bedanya, itulah bedanya antara artificial sama the living. Yang hidup. Yang hidup pasti bertumbuh, nomor 1. Kemudian ada pemulihan. Pohon yang potek dahannya, dia langsung mati? Tidak. Dia akan recovery, pemulihan. Dia bikin cabang yang baru. Makanya kadang stek itu terjadi ya, kita potong nanti dia akan numbuh lagi. Kita coak gitu, dia numbuh lagi. Itu kemampuan untuk memulihkan diri berasal dari Tuhan. Di dalam pohon ada apa? Ada pengharapan. Kalau Bapak Ibu Saudara ke daerah musim dingin, ya, ketika musim dingin tiba, daun hilang semuanya, rontok semua daun. Salju turun, rontok. Ya. Kemudian ada namanya spring atau musim semi. Saljunya selesai, kemudian mulai hangat. Disitulah muncul tunas-tunas. There is hope. Itu adalah pengharapan. Ada masanya kita mengalami musim dingin. Kita mengalami berada di dalam lembah kekelaman. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, itu tidak akan selama-lamanya. Karena tangan Tuhan yang menolong kita, tangan Tuhan yang menopang kita, dan tangan Tuhan akan memulihkan kita. Amin. Engkau akan pasti bangkit lagi, pasti. Justru di dalam musim dinginmu itu Tuhan sedang membentuk kau lebih kuat lagi, dan lebih kuat lagi. Itu adalah pengharapan. Ya. Dan ketika engkau sudah kuat dan bertumbuh besar, maka berkat Tuhan akan terus mengalir. Itulah esensi daripada hikmat Tuhan membawa kehidupan. Coba kalau di dunia orang pintar cerdas sekali. Ya pintarnya untuk diri sendiri dong. Pintar untuk diri sendiri. Semua orang akan datang padanya untuk bertanya. Ya. Tetapi kalau orang beriman di dalam Tuhan, pasti menjadi apa? Berkat.
pasti berdampak kepada orang lain. Ada amin? Anak-anak sekolah ya, ketika itu adalah anak Tuhan dan dia belajar firman Tuhan dengan benar, melayani Tuhan dengan benar, hidupnya di tengah sekolah akan menjadi berkat. Ada amin? Anak-anak Bapak Ibu Saudara dimanapun berada pasti menjadi berkat. Kita pun juga menjadi berkat. Dimanapun kita berada pasti menjadi berkat. Karena kita berpegang pada pohon kehidupan. Itu bagian kehidupan kita. Kita mendapat berkat untuk hidup. Ada amin? Terus bagaimana dong caranya kita mendapat hikmat? Kita belajar. Yang pertama, kita mendapat hikmat nomor 1 dari mana? Firman Tuhan. Satu-satunya sumber hikmat dari surga adalah firman Tuhan. Karena di situ dicatat segala perkataan Tuhan. Ayat ini terkenal sekali, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Ya. Kalau kita naik gunung malam-malam, naik gunung malam ya. Kenapa? Supaya pagi hari kita sampai di atas gunung dan kita bisa melihat sunrise. Ya. Nah, ketika kita jalan di dalam kegelapan, kita membutuhkan cahaya. Ini zaman kuno pelita, kalau sekarang senter atau lampu sorot kalau bagi saya ya. Lebih cocok ya. Firman Tuhan itu lampu sorot bagi kakiku ya, senter bagi kakiku. Karena sekarang nggak ada pelita lagi, senter. Ketika kita berjalan, yang kita lihat adalah di depan kaki kita. Di situ kita melihat ada batu, ada lubang dan sebagainya. Pelita menolong kita berjalan di tengah gelap. Di dalam kegelapan, kanan kiri kelihatan nggak? Tidak kelihatan karena gelap, siang malam hari. Yang kita fokuskan apa? Yang di depan kaki kita. Itu artinya apa? Kita tidak memandang kegelapan di sekitar kita, tetapi kita fokus pada apa yang kita jalani hari demi hari. Bapak Ibu Saudara, apakah kita sibuk ribut ngurusin kegelapan? Mau lihat kegelapan, buka aja berita news, buka aja YouTube, TikTok segala macam. Itu semuanya kegelapan. Apa yang dimaksud kegelapan? Segala sesuatu yang membuat damai sejahtera kita lenyap. Waduh, di Indonesia ini seperti ini, demo di mana-mana ya. Orang bikin podcast, nyerang ini, nyerang itu, semuanya diserang. Kalau kita memperhatikan semuanya itu, damai sejahtera kita lenyap. Betul atau betul? Bahkan kita khawatir. Ada yang ngomong emas mulai turun, beli aja perak, beli perak. Ya. Apa kita mau ngikutin itu? Halo? Kalau punya duit nggak apa-apa. Kalau nggak punya duit, mikirnya beli emas atau beli perak, kan itu nggak masuk akal juga. Halo? Biarin aja orang mau beli emas, beli perak, biarin mereka ya. Yang penting duit kita doakan, kita berkati sehingga 1 bulan cukup. Ada amin. Itu adalah kegelapan. Gak usah ngurusin kegelapan di samping kanan kiri kita. Urusinlah di depan mata. Engkau berjalan bersama dengan terang firman Tuhan. Ada amin. Terang Tuhan menerangi langkah kita satu persatu, one by one, step by step, sehingga tidak tersandung dan tidak salah arah. Jalan itu sebenarnya bisa kelihatan kok. Mana yang belok ke kanan. Kalau di gunung ya, di gunung itu jalan untuk manusia kelihatan. Ya. Jalan ada peribahasa lancar pasar karena dijalani ya. Jalan itu tadinya semak duri ya, semak belukar, kalau terus ditapakin dia akan jadi jalan manusia. Sehingga kalau kita berjalan kelihatan mana semak, mana jalan. Ya kita ngikutin gitu aja. Ya. Sama juga dengan kehidupan kita. Samping kanan kiri kita lihat memang itu semak. Jalannya di depan, yang ngikutin aja jalan itu. Apa yang membuat kita terus berjalan di situ? Terang firman Tuhan. Kanan kiri kita kegelapan, kanan kiri kita semak berduri, biarin saja, nggak usah diurusin. Bapak Ibu Saudara, nggak usah ngurusin semak berduri sama kegelapan. Urusinlah jalan yang ada di depanmu bersama dengan Tuhan. Habiskan energimu bersama dengan Tuhan. Jangan habiskan energimu dengan hal-hal yang tidak penting. Amin. Firman Tuhan bukan hanya memberi terang untuk masa depan,
tetapi memberi kejelasan untuk setiap keputusan yang kita ambil pada hari ini. Tuhan menjamin kehidupan kita di surga, ada amin. Tetapi kita masih hidup di dunia, Tuhan juga menjamin kehidupan kita di dunia. Saya selalu katakan, Alkitab firman Tuhan itu bukan untuk Tuhan. Halo Bapak Ibu Saudara, Alkitab firman Tuhan itu untuk kita. Supaya apa? Kita bisa berjalan dengan benar, kita mencapai tujuan kehidupan kita, dan kita menang bersama dengan Tuhan. Ada amin? Karena kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, bahkan 10 menit pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi kok. Ya barusan di Karawang ada pesawat jatuh. Dia tidak tahu bahwa sebentar lagi dia akan jatuh. Tidak tahu, masa depan kita tidak tahu. Bagaimana kita bisa dijagain masa depan kita? Dengan terang firman Tuhan. Banyak kali anak-anak Tuhan ketika mau jalan disuruh belok. Ternyata depannya ada kecelakaan. Kadang-kadang kita mau jalan, kemudian beli bensin dulu dong. Beli bensin ngantri lama sekali. Lama sekali. Tapi kita bersyukur, pokoknya yang penting isi bensin ya. Ketika kita masuk jalan lagi di tol itu, barusan ada kecelakaan di tempat itu. Itu adalah hikmat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu masa dan waktu. Percayalah. Kita tidak bisa mengatur anak-anak kita mau seperti apa, tidak tahu. Tapi satu hal yang kita pasti adalah Tuhan yang menyertai kita. Amin. Firman Tuhan membuat kita bisa berjalan dengan aman, memiliki arah dan mengalami pimpinan Tuhan pada setiap musim kehidupan kita. Ada waktunya kita bersukacita dapat berkat banyak. Ada waktunya Tuhan izinkan kita untuk berjalan dalam lembah kekelaman. Supaya apa? Supaya level kita makin tinggi dan makin tinggi. Orang mau masuk SMA dari SD harus melalui ujian, terus ujian. Dan Bapak Ibu tahu ujiannya makin ringan atau makin berat? Makin berat tuh. Makin berat levelnya, makin berat ya. Nanti lulus SMA, masuk kuliah, mau lulus kuliah ujiannya makin berat. S1 mau masuk S2 ujiannya makin berat terus. Tetapi bisa dilalui enggak? Bisa, bersama dengan Tuhan. Itulah yang membedakan anak-anak Tuhan dan orang yang tidak punya hikmat dari Tuhan. Kita mengalami masa kegelapan, kita melewati lembah kekelaman, kadang kita jatuh. Boleh dong? Tuhan tangkap kita, Tuhan angkat lagi. Firman Tuhan berkata 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia bangkit lagi. Orang benar jatuh tidak tergeletak karena tangan Tuhan yang menolong kita. Saya percaya sepanjang kehidupan kita pernah mengalami masa-masa yang gelap ya. Kita sedih, kita stres, itu kita di kamar nangis, biasa, manusia biasa udah itu. Ya kalau mau nangis saja. Tapi setelah itu ingat Tuhan tolongin aku ya. Kita nggak bisa berpikir tidak apa-apa juga, namanya manusia. Tetapi ingat sama Tuhan, terus ingat sama Tuhan. Percayalah. Saat itu Tuhan akan memberikan yang pertama peace, kedamaian. Ketika damai, pikiran kita jadi encer lagi, nggak buntu. Ya. Pasti muncul solusi. Di situ Tuhan mulai bekerja, hikmat mulai berjalan. Jadi nggak usah khawatir. Dalam kehidupanmu mau terang mau gelap, Tuhan menyertai engkau. Ada amin. Kemudian kita bisa mendapat hikmat dari mana? Firman Tuhan berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi hikmat Tuhan yang pertama dari firman Tuhan. Tuhan berfirman dari surga. Kemudian berikutnya gimana? Saya nggak paham ini Tuhan ngomong apa, nggak paham. Tuhan itu keren kok. Tuhan berikan lagi rohnya di dalam diri kita, yaitu Holy Spirit. Ada amin.
Jadi bukan hanya kita mengandalkan otak kepala kita. Firman Tuhan itu tidak bisa dipahami oleh akal pikiran lo. Coba Bapak Ibu dinalar. Orang banyak menabur, banyak menuai. Nalarnya gimana? Yang nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Kalau berdasarkan kekuatan sendiri, kita punya air, kita tuang pasti habis dong. Nggak mungkin. Menurut nalar manusia. Tetapi kita punya Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada kita. Firman itu benar loh. Coba kamu praktek. Mulai kita praktek. Kita menabur dikit, oh Tuhan gantikan. Kemudian ada gereja, ada pembangunan, kita berikan. Ternyata Tuhan gantikan melalui pekerjaan kita yang berlipat kali ganda. Di situ Roh Kudus memberikan hikmat kepada kita. Benar kan? Benar kan? Yang sekarang paling sering dikritisi apa? Persepuluhan ya Bapak Ibu Saudara. Sekarang itu nggak ada lagi persepuluhan. Di Israel pun nggak ada. YouTube selalu ngomong kayak gitu ya. Di mimbar saya katakan persepuluhan itu untuk melindungi kau sendiri. Karena kalau tidak, pada saat itu belalang pelahap punya hak atas dirimu, grogoting. Seberapapun uang kamu dapat dihabiskan. Kalau saya tidak ajarin di tempat ini, ya, saya sedang membiarkan jemaat Tuhan digerogotin oleh belalang pelahap. Mau percaya mau nggak apa-apa, terserah. Tetapi kalau di dalam dirimu ada Holy Spirit, ada Roh Kudus. Roh Kudus itu yang akan menyatakan firman Tuhan ya dan amin. Ingat loh, menurut hitung-hitungan manusia itu nggak benar, tidak benar. Ya banyak menabur gimana? Banyak menuai, nggak mungkin dong. Engkau memberi banyak, masa bisa mendapat banyak? Nggak mungkin dong. Tetapi kita tahu, yang memberi berkat itu bukan manusia. Yang memberi berkat kita siapa? Tuhan. Alkitab berkata ada orang yang menabur banyak, tetapi bertambah kaya. Ada orang yang berhebat luar biasa, tetapi tetap miskin. Nah, pilih yang mana Bapak Ibu Saudara? Itu hukum tabur, hukum tuai. Belajarlah menabur. Ya. Karena apa? Roh Kudus yang mulai mengajari kita. Kalau kita konseling, banyak sekali masalah karena apa? Karena kepahitan. Akhirnya sakit muncul, sakit gak jelas. Ke dokter pulang, nah, nanti ngomongnya, wah saya udah guna ini sakit gak jelas. Ketika kita ngobrol konseling, baru tahu, oh ini nggak ada masalah sama kayak gitu. Itu masalahmu sendiri. Kenapa? Karena kau kepahitan sama tetanggamu, kepahitan sama saudaramu. Di mana kau berada, kau kepahitan karena mudah dicolek. Ya, itu artinya apa? Firman Tuhan katakan ampunilah. Semudah itu kok ampuni aja udah. Lu yang salah dia enak aja. Tuhan ngomong ampuni aja, tutup mata ampuni. Itu artinya apa? Kita membuang sampah yang ada di dalam hati kita buang. Bapak Saudara, jangan izinkan hatimu ada sampah. Orang ngomong apa aja, biarin aja, gue buang dah. Ya. Makanya tiap hari kita mesti nyatakan, Tuhan aku mengampuni semua orang. Aku memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Entah itu kita masih merasa sakit atau enggak peduli, tutup mata. Mulut kita berucap, firman dikatakan, aku mengampuni semua orang. Ada amin? Aku memberkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Nanti Roh Kudus yang ada dalam diri kita akan mengangkat segala beban kita. Ada satu hal ya, yang selalu saya doakan tiap hari. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada orang ngomong nonsens, nggak mungkin dong. Ya. Tetapi coba tolong ucapkan Bapak Ibu Saudara dalam doamu setiap hari. Ucapkan. Tuhan kau berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Sekarang ini aku menyerahkan semua letih lesu dan beban berat kehidupanku sepanjang hari ini. Aku serahkan ke dalam tangan Tuhan. Nggak terasa apa-apa, biarin aja. Tetapi percaya aja, sepanjang hari itu engkau akan penuh dengan sukacita. Karena bebanmu diangkat oleh Tuhan. Itu adalah doa-doa di dalam roh. Doa yang penuh dengan
kuasa. Karena apa? Engkau beriman kepada firman Tuhan. Memang kau nggak lihat Tuhan Yesus yang lagi ngangkat bebanmu, tetapi di dalam roh Tuhan mengangkat. Seringkali kita berdoa, saya kok nggak ngerasain apa-apa. Biarin aja. Yang penting sudah didoakan, nanti Tuhan yang akan bekerja. Nggak usah khawatir tentang apapun, Tuhan itu dahsyat. Tuhan punya 1001 cara supaya doa-doamu berjalan dengan baik. Engkau berdoa bagi saudara-saudaramu, engkau berdoa bagi tetanggamu, teruslah berdoa. Pernah nggak kita berpikir, kita doakan tetangga kita terus menerus? Ya, kemudian kita kelihatannya kok nggak ada bedanya ya tetangga saya doa misalnya dengan tidak doakan. Pasti ada bedanya. Tolong perhatikan dalam jangka waktu tertentu. Setelah Bapak Ibu Saudara berdoa sebulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun, lihat tetanggamu seperti apa. Mereka akan menjadi orang yang penuh suka cita, baik kepadamu. Yang tadinya semuanya nyinyir ya. Tetangga itu kan biasa, tetangga mau tetangga ya. Tetapi ketika kita doakan, kita mau tenang nyaman, mereka jadi berdamai dengan kita, ramah dengan kita, jadi perhatian. Sebetulnya itu adalah kuasa doa. Kenapa kita bisa bertindak seperti itu? Karena ada Roh Kudus yang di dalam kita. Jadi Roh Kudus mengajarkan firman Tuhan, Roh Kudus mengingatkan setiap isi firman Tuhan itu yang dahsyat. Ada orang berkata, saya baca Alkitab kok nggak tahu isinya ya, lupa lagi. Biarin aja, nggak usah dipikirin. Teruslah baca Alkitab. Nanti pada saat engkau memerlukan, Holy Spirit, Roh Kudus akan menyatakan. Roh Kudus itu tepat sekali, tepat sekali. Ketika kita butuh pada saat itu muncul. Dan ketika muncul itu akan memberikan kekuatan. Itu akan memberikan kuasa. Ada amin? Percayalah bahwa hikmatmu digerakkan oleh Roh Kudus. Kita berucapkan syukur kepada Tuhan. Roh Kudus dahsyat. Kemudian, bagaimana kita bisa mendapatkan hikmat yang lebih dalam? Hikmat didapat dari perjumpaan intim dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Dan bagaimana kita bisa takut akan Tuhan? Dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjian-perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Tapi saudara, begini, kalau Bapak Ibu Saudara dekat dengan orang tua, itu akan menjadi anak yang apa? Anak yang dikasih orang tua dong, ya toh? Ketika kita dekat dengan orang tua kita akan lebih tahu isi hati papa mama kita. Ada amin? Mungkin keluarga kita ada anak misalnya ada 3, ada 4 ya. Kemudian kita pasti tahu di dalam keluarga ada yang tidak dekat dengan orang tua, ada yang dekat. Ya. Nah, orang yang dekat itu pasti tahu isi hati papanya. Kalau nggak pernah dekat sama orang tua, sukanya main, pasti dia jauh. Berkatnya juga jauh, betul? Sama juga dengan Bapa kita di surga. Tuhan ingin kita dekat sama Dia. Tuhan ingin setiap hari kita bertemu dengan Tuhan, minimal sehari sekali dong. Alami perjumpaan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara ketemu Tuhan tiap hari? Ada amin? Waktu mau makan doa? Enggak itu ya. Tapi ada satu waktu tertentu Bapak Ibu Saudara bertemu dengan Tuhan, nikmati hubungan dengan Tuhan. Ya walaupun tidak seperti di gereja, pujian dulu lama, nggak usah ya. Duduk dia merasakan hadirat Tuhan, kemudian ngobrol dengan baik, baca Alkitab. Itu adalah perjumpaan dengan Tuhan. Ketika engkau terus melatih hubunganmu dengan Tuhan, pada saat itu hikmatmu akan muncul dengan berlimpah-limpah. Ada amin? Semakin kita nempel sama Tuhan setiap hari, semakin kita tahu Tuhan maunya apa. Alkitab mencatat ada tokoh yang sering ngobrol sama Tuhan dari hati ke hati. Namanya adalah Musa.
Musa itu tokoh pertama yang sering ngobrol sama Tuhan dari hati ke hati. Dan Musa itu juga hakim. Hakim. Ketika bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun, orang akan datang kepada Musa untuk ditanyakan keputusan dari Tuhan. Pertama kali Musa selalu ngomong sama Tuhan, oke, nanti saya tanya sama Tuhan ya. Baru dia jawab, keputusannya ini. Orang tanya lagi, minta dihakimi. Kemudian Musa ngomong sama Tuhan, Tuhan ada orang ngomong seperti ini gimana? Dia baru jawab. Tapi berikutnya Musa nggak tanya Tuhan lagi. Orang tanya langsung dijawab, Tuhan ngomong seperti ini. Kenapa Musa bisa mengambil alih perkataan Tuhan? Halo Bapak Ibu. Karena dia sudah dekat sama isi hati Tuhan setiap hari. Sama juga dengan anak-anak Bapak Ibu Saudara, gitu? Pasti tahu dong isi hati orang tuanya. Kalau ada tetangga mau ngomong, Dek, bisa nggak minta tolong papamu seperti ini? Tolong kasih tahu dong papamu. Anak-anak kita udah tahu loh, boleh sama nggak boleh itu udah tahu loh. Ada amin? Anak-anak kita udah tahu. Dek, tolong dong pinjemin mobil papamu. Anak kita langsung udah tahu nggak boleh. Walaupun belum ngomong sama papanya. Karena apa? Udah tahu isi hati papanya. Ada orang sakit, Dek, tolong pinjem mobil dong. Dia tahu papanya orang yang murah hati, pasti dikasih. Oh nanti gua ngomong papa ya, dikasih, disoberin papanya, dibawa ke rumah sakit. Kenapa? Dia tahu isi hati papanya. Begitu juga dengan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ketika kita bergaul erat sama Tuhan, kita tahu isi hati Tuhan. Ada amin? Ketika kita bergaul erat dengan Tuhan, kita menjadi anak-anak terkasih dari Tuhan. Dan itu adalah bagian Bapak Ibu Saudara dan saya. Saya selalu nyatakan, ambil waktu pribadi bersama dengan Tuhan setiap hari. Saudara kita ya, di tempat lain doanya dari pagi, siang, sore, malam, tengah malam doa ya. Kalau meleset satu saja nggak masuk surga gitu. Ya. Tetapi kita enggak, Tuhan pengen satu waktu saja. Entah pagi, siang, sore, malam ya. Gunakan waktu bertemu dengan Tuhan. Nanti engkau akan tahu isi hati Tuhan. Nanti hikmat Tuhan akan melimpah-limpah atas engkau. Nanti kau bisa merasakan Roh Kudus di dalam dirimu menyala-nyala. Nanti kau bisa merasakan firman Tuhan itu enteng banget, terus mengalir. Nanti kau bisa merasakan setiap hari apapun yang kau hadapi, hikmat muncul dengan berlimpah-limpah. Ada amin? Dan itu membuat engkau luar biasa. Dan itu membuat engkau dicari oleh semua orang. Karena orang membutuhkan hikmat yang dari Tuhan, yang melampaui segala akal, yang menyelesaikan segala masalah yang dihadapi, yang memberikan kasih, yang memberikan berkat. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kaulah jumlah kekuatan hatiku, tempat persembunyianku, Engkau penolong
kebenaran dan perisai di hidupku. Ya Bapa, terima kasih. Hari ini kami belajar bahwa hikmat Tuhan itu memberikan kehidupan bagi kami. Hikmat terutama berasal dari Tuhan. Dunia mengajarkan banyak sekali hikmat. Ada filsafat, ada kebudayaan, ada apa saja. Tetapi bagi kami anak Tuhan, kami akan berpegang kepada hikmat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Karena hikmat Tuhan memberikan kami hidup, hikmat Tuhan memberikan kami kekuatan. Bahkan di dalam hikmat Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam diri kami akan menuntun hari demi hari di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, kami setiap anak Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang terhubung di dalam YouTube, Roh Kudus dalam diri kami akan terus menyatakan hikmat Tuhan di dalam firman Tuhan untuk kami kerjakan hari demi hari. Kami tidak takut, kami tidak gentar apapun yang kami hadapi, karena wisdom from heaven, hikmat yang berasal dari surga melimpah-limpah atas kami di dalam nama Tuhan Yesus. Atas kehidupan kami orang tua, atas kehidupan anak-anak, atas kehidupan cucu-cucu, mantu-mantu, atas semua orang yang terhubung di dalam kebenaran firman Tuhan. Hikmat itu mengalir dan berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus yang dalam diri kami terus ajarkan kami untuk berpegang, semakin memahami, semakin terus mengalami kehidupan bersama dengan Tuhan, dipenuhi dengan hikmat hari demi hari. Kami tidak takut, kami tidak khawatir, kami tidak gentar, karena hikmat Tuhan yang memberikan pertolongan, yang memberikan jalan keluar, yang memberikan penghiburan bagi kami. Karena Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Bapa surgawi, hamba-Mu berhenti berkata-kata, tetapi Roh Kudus yang ada dalam diri kami akan terus menyatakan setiap kebenaran firman Tuhan sampai kepada kesudahan zaman. Terima kasih Bapa surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita ucapkan syukur pada Tuhan. Silakan Bapak Saudara duduk dalam hadirat. Iya, firman Tuhan yang luar biasa kita dengarkan, kita percaya kita mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih buat Pak Indri yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Iya, kita akan dengarkan beberapa pengumuman untuk kegiatan kita sepekan ke depan lewat multimedia. Shalom jemaat Tuhan. Damai sejahtera bagi kita semua. Senang sekali dapat menyapa jemaat Tuhan yang terkasih. Tema kita dalam minggu ini adalah atas nama Gembala dan tim Maria, kami mengucapkan terima kasih kepada hamba-Nya atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Berikut kami sampaikan pengumuman GBI FGC dalam sepekan. Ibadah raya diadakan 2 kali. Ibadah pertama pukul 9 pagi dan ibadah kedua pukul 11 siang. Setiap ibadah disertai dengan ibadah sekolah minggu. Ibadah generasi Yeremia diadakan 1 kali dalam sebulan pukul 1.30 di tempat ini. Bagi anak muda, mari datang dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Untuk ibadah BBI sementara diliburkan. Untuk kur bulan ini akan diadakan kur gabungan pada hari Jumat bertempat di GBI FGC. Bagi saudara yang belum bergabung di kur, bisa menghubungi pelayan-pelayan Tuhan. Menara doa setiap hari Senin sampai Sabtu di tempat ini dan terbuka bagi semua jemaat Tuhan. Badminton PBI Sport diadakan setiap hari Kamis pukul 8 malam bertempat di Jalan Cibitung. Bagi yang menabur untuk persembahan dan perpuluhan, Bapak Ibu bisa mengirim lewat e-wallet atau e-banking ke rekening gereja dengan nomor 5222 4436 61 atas nama GBI FGC. Kami menyambut jemaat Tuhan yang pertama kali bergabung di tempat ini dan kami mengundang untuk hadir dalam beribadah di minggu selanjutnya.
Mari berpartisipasi untuk acara Natal dengan cara membeli kupon seharga 20.000 per lembar. Bagi saudara yang beli kupon, harap kupon tersebut disimpan dan nantinya akan diundi di acara Natal umum dengan hadiah-hadiah yang menarik. Natal Sekolah Minggu diadakan pada hari Minggu, tanggal 7 Desember 2025 pukul 1 siang, bertempat di Waterpark Tridas. Demikian pengumuman dalam surat. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari. Mari sama kita pakai seperti itu bersama-sama. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, tanyakan segalanya bagiku. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Haleluya. Mari kita akan satukan hati kita. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa kalau pagi hari ini kami boleh memuji mulakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang pagi hingga saat hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan buat pujian yang sudah kami naikkan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah sampaikan melalui hamba-Mu Bapa Gembala kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu terus menguatkan setiap kami, menjadi berkat bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau urapi hamba-Mu, Kau berkati hamba-Mu. Pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan untuk boleh menyampaikan kebenaran isi hati-Mu ya Bapa. Hikmat, marifat, pengurapan yang daripada surga terus mengalir atas hidup hamba-Mu ya Bapa. Tuhan lebih lagi berkati di dalam pelayanannya, berkati di dalam penggembalaannya di tempat ini ya Bapa. Berkati lebih lagi Tuhan di dalam pekerjaannya. Begitu juga dengan Ibu Gembala kami Tuhan, berkat-Mu terus mengalir melimpah atas keluarga ini ya Bapa. Begitu juga dengan putra-putrinya Bapa, baik di dalam pendidikannya, baik di dalam pekerjaannya, masa depannya, semuanya aman di dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau pakai lebih dahsyat lagi hamba-Mu ini dan keluarga Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Kami juga berdoa ya Bapa buat Bapak Gembala pembina kami, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Bila hikmat, marifat, pengurapannya dari pada surga terus mengalir melimpah atas hamba-Mu ya Bapa. Berkati Gembala pembina rayon kami Bapak Andi Markus, berkati istri, keluarga besar dan serta penggembalaannya. Rayon 18 Tuhan semuanya ada di dalam tangan-Mu Bapa. Kami juga bersyukur buat hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan Bapa. Berkati worship leader, singer, imam musik, semua yang ambil bagian di dalam pelayanan Bapa, Engkau berkati setiap kami. Engkau sempurnakan setiap pelayanan kami. Ampuni kami Tuhan di dalam kami melayani Engkau kalau kami kurang sempurna di hadapan-Mu. Bila di saat yang akan datang kami boleh melayani Tuhan dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Berkati jemaat-Mu, berkati kami semua ya Bapa. Berkat jasmani, materi, rohani Tuhan sudah limpahkan bagi setiap kami. Bangsa kami juga kami serahkan kepadamu ya Bapa. Presiden, wakil presiden, gubernur kami Jawa Barat, aparat yang tertinggi sampai tingkat RT RW ya Bapa. Engkau berikan hikmat pemimpin atas pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berikan roh takut di dalam memimpin bangsa kami ya Bapa. Bila damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa pemerintahan kami ya Bapa. Terima
Terima kasih Tuhan, berkati persembahan kami, sucikan kuduskan persembahan kami. Bilalah persembahan kami boleh memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi, berkati tangan-tangan yang mengelolanya, sehingga gereja kami mendapatkan kelimpahan yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau pulang, kami mau menerima berkat daripada-Mu, dan kami mau berdoa sebagaimana doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Kaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Engkau adalah biji mata Tuhan. Hikmat surgawi ada melimpah-limpah atasmu, karena Roh Kudus yang ada dalam dirimu akan terus menggali kebenaran hikmat firman Tuhan. Kembalilah ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari. Taatilah firman Tuhan. Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan yang dahsyat. Bagikanlah kasih Tuhan untuk semua orang. Dan untuk itulah engkau menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan aminkan setiap perkataan berkat ini. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati suami, istri, anak-anak, cucu-cucumu. Tuhan memberkati rumah tanggamu dan finansialmu. Tuhan memberkati sekolah dan studimu. Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaanmu. Apapun yang kau rencanakan, apapun yang kau perbuat, Tuhan membuat semuanya berhasil. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan sudah diberkati Tuhan Yesus katakan, Amin.